Hey, what's up semuanya? Masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Nah, video kali ini gue dikirimin lagi oleh Rexus, yaitu Rexus GX2. Dan ini GX2 apa GX1 sih? Rexus GX2. Dan ini versi white-nya. Ini sebenarnya udah dikeluarin cukup lama, tapi gue agak telat untuk reviewnya. So, thank you dan sekali lagi sorry buat Rexus. Gue akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari item ini. Jadi, jangan di-skip videonya, ditonton dari awal sampai habis untuk meminimalisir pertanyaan di kolom komentar. Jadi, sebelum gue mulai videonya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian nggak akan ketinggalan konten dari gue yang akan datang. Dan mungkin bisa join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang. Dan ya nggak usah lama-lama lagi, gue mulai aja langsung videonya. Oke, langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu desain dari GX2-nya. Sebenarnya sih kalau dari desain nggak ada yang terlalu signifikan ya, atau terlalu banyak perubahan dibandingkan GX2 yang versi hitamnya ya. Ini cuman beda aja di warnanya, yaitu warna putih. Sementara untuk bagian-bagian yang lain tuh sama. Jadi pada bagian kanan itu layout tombolnya ini pakai layout tombol Xbox, yaitu X, Y, A, B. Kemudian ada juga tombol analog atau dial thumbstick di bagian kiri dan pada bagian bawah di sisi kanan. Kemudian ada D-pad juga pada bagian bawah kiri. Ada tombol home pada bagian tengah. Kemudian ada tombol select dan tombol start. Serta ada juga fitur turbo pada keyboard ini yang ditempatkan pada bagian tengah bagian bawah dari gamepad-nya. Nah, kalau pada bagian atas dari gamepad-nya ini ada tombol LT atau L1, L2 atau R2 dan R1 seperti yang kalian lihat pada videonya. Dan ya untuk kabelnya ini nggak detachable atau udah paten ya. Jadi untuk sisi desain dari gamepad ini sih sebenarnya nggak ada banyak perubahan, cuman perubahan pada bagian warnanya aja. Dan juga nggak lupa ada lampu LED yang ditempatkan pada bagian tombol-tombol XYAB-nya dan pada bagian aksen di tengahnya ini. Jadi kalau mungkin dipakai di main game waktu gelap atau nggak pakai lampu, ini cukup nerangin lah. Nah, kalau untuk build quality-nya sih menurut gue ini udah cukup oke lah. Memang masih menggunakan bahan plastik ya. Tapi so far waktu gue pegang, gue nggak ada ngerasa kalau plastik yang dipakai di sini adalah bahan yang tipis. Jadi menurut gue waktu gue pegang ini udah cukup kokoh lah. Feel kokoh pada bahannya ini udah cukup berasa. Dan kemudian pada bagian kabel sayangnya ini nggak terlalu tebel ya. Menurut gue kabelnya cukup tipis, tapi masih cukup oke lah. Mungkin nggak bakalan gampang putus juga selama pemakaian kalian tentunya nggak barbar ya. Jadi kalau menurut gue agar supaya kabelnya nggak gampang putus atau nggak gampang rusak, mungkin kabel manajemennya kalian atur sedemikian rupa biar nggak terlalu banyak tegangan atau tekanan pada bagian kabelnya biar dia bisa tahan lebih lama. Nah, kalau untuk pada bagian tombol-tombolnya sendiri atau pada bagian thumbstick analognya, menurut gue ini udah cukup enak juga bahannya. Gue nggak ada komplain sama sekali untuk build quality-nya. Nah, kalau untuk fiturnya sih ini sebenarnya sama aja ya kayak GX2 sebelumnya. Jadi ada fitur turbo seperti yang gue bilang di awal tadi. Cara pakainya juga cukup gampang, tinggal tekan tombol turbo dan tekan tombol yang ingin kalian daftarkan fungsi turbonya. Jadi kalau untuk main game yang perlu penekanan berulang-ulang pada tombol tertentu, ini bisa terbantu dengan tombol turbonya. Dan selebihnya ini bisa kalian pakai juga di Android ataupun di PC, di laptop, atau juga mungkin di konsol yang udah support untuk gamepadnya. Tapi kalau untuk Android mungkin ada beberapa Android yang nggak support untuk gamepadnya dan sayangnya gue nggak tahu Android yang mana aja yang nggak bisa support karena so far untuk handphone Android gue sendiri gue cuma pakai Samsung. Jadi untuk brand-brand yang lain gue nggak tahu ya. Dan kalau untuk dipakai di smartphone otomatis karena ini menggunakan colokan USB Type A, jadi kalian harus punya colokan OTG agar bisa disambungin ke smartphone kalian ya. Tapi kalau untuk ke PC ataupun ke laptop yang base Windows, kalian tinggal colok aja, dia akan langsung daftarin untuk drivernya. Bawaan dari Windows dia udah ada, jadi nggak perlu download software lagi. Untuk fitur yang lain juga ini udah support X input sama D input. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah dari X input ke D input ataupun sebaliknya, kalian tinggal tekan tombol home-nya selama 5 detik, nanti dia akan ganti ke fitur di input ataupun ke X input. Nanti ada indikator pada bagian LED-nya di tengah. Jadi kalian bisa tahu kalau fiturnya udah keganti dari X input ke di input ataupun sebaliknya. Nah, untuk experience gue waktu gue cobain gamepad ini, gue coba bandingin sama GX200-nya Rexus ya. Jadi sama-sama Rexus. Dan so far kalau untuk bagian tombol yang ini, waktu gue coba ini sama, nggak ada perbedaan. Cuman yang bisa gue sampaikan mungkin karet yang dipakai pada bagian dalam dari tombolnya ini agak cukup renyah ya. Jadi perasaan tombol waktu gue press itu waktu
feel lembut dari tombolnya itu kurang. Jadi agak cukup, gimana ya, agak cukup renyah lah bisa dibilang. Kurang lembut. Dan ya gue sih nggak ada masalah ya dengan itu. Cuman yang mungkin bisa diperhatikan adalah dimana kalau misalnya kalian butuh actuation force pada bagian tombol dari R2 atau RB-nya yang ini, maksud gue, setengah dari power atau mungkin setengah registrasi dari tombolnya ini, mungkin kalian bisa paham ya actuation force itu seperti apa. Gua malah lebih suka di bagian GX2 yang ini dibandingkan yang GX200. Tapi mungkin biar kalian bisa lebih paham, gua coba contohin, gua liatin ke kalian lewat desktop gua, biar kalian bisa paham maksud gua seperti apa. Oke, yang pertama di sini gua coba contohin untuk yang GX200 dulu. Nah, di sini gua coba liatin ke kalian, mungkin kalian bisa lihat di grafik yang bagian ini ya. Yang bagian ini, kalian bisa lihat nanti kalau misalnya gua pencet tombol yang ini agak susah dapetin setengahnya untuk actuation force-nya. Kalaupun dapet, ini agak kurang konsisten, jadi dia suka naik turun sendiri. Jadi kayak gini lah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sementara untuk tombol yang ini mungkin bisa dibilang, coba kita lihat. Nah, ini malah lebih konsisten dibandingkan yang tombol R2-nya dibandingkan tombol L2-nya. Jadi kita lebih gampang dapetin setengahnya dibandingkan yang tombol ini. Oke. Nah, sekarang gue coba liatin ke kalian untuk tombol pada GX2-nya. Nah, yang ini. Gue coba geser dulu biar kalian bisa lihat lebih jelas. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini malah, ini mungkin untuk kesulitan dapat setengahnya ini kurang lebih sama lah sama GX200. Cuman paling enggak dia lebih konsisten untuk dapetin actuation force setengahnya dibandingkan sama GX200. Nah, kalau untuk tombol L2-nya, mungkin kayak gini ya. Ya ini kurang lebih sama lah. Nah, intinya kalau antara kedua yang ini, antara dari kedua gamepad yang ini, gua malah lebih suka di GX2-nya untuk actuation force-nya. Jadi ini lebih konsisten dibandingkan pada GX200. Oke. Jadi kalian bisa lihat gue lebih gampang untuk nyari setengahnya dibandingkan GX200. Ya, jadi kayak itu kira-kira pendapat gue mengenai GX2. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, mungkin boleh juga share di kolom komentar di bawah. Nah, jadi dari antara kedua gamepad ini, kalau misalnya kalian disuruh pilih, kalian lebih pilih yang mana? Karena perbedaan harga dari kedua gamepad ini mungkin bisa dibilang nggak terlalu signifikan ya. Cuman beda 110.000 aja. Kalau yang ini dijual sekarang 269.000 gue lihat. Sementara kalau yang ini dijual 159.000 di official store-nya Rexus di Tokopedia. Jadi kalau misalnya kalian tertarik antara kedua item ini, bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah, link pembeliannya udah gue taruh. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda atau punya pertanyaan, lempar aja di kolom komentar di bawah, nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Atau mungkin bisa join live stream gue setiap hari Minggu jam 2 siang, biar kita bisa tanya jawab lebih interaktif lagi. Dan ya, kalau misalnya kalian belum support atau kalian belum subscribe maksud gue channel ini, mungkin bisa klik tombol like-nya juga. Kalau misalnya kalian suka videonya, subscribe juga. Kalau misalnya belum, aktifkan tombol lonceng. Dan kalau misalnya kalian mau support channel ini agar bisa berkembang lebih bagus lagi, dan gue bisa lebih semangat, kalian mungkin bisa consider untuk donasi di link Saweria di bawah. Dan ya, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian belum nonton video review dari Rexus GX200, kalian bisa cek video yang ini. Nanti gue taruh, biar kalian bisa nonton langsung untuk reviewnya. Biar kalian bisa tahu seperti apa performance dari GX200. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.